من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنوح والرسوح توبة النسوح والصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا الإمام محمد الغزالي ثم إلى شيخنا الحبيب الحداد ثم الفاتح إلى حبيب عمر بن الرحمن الدوس ثم إلى الشيخ علي بر ثم إلى شيخنا في الطريقة الشاذلية نقشبندية تيجانية ونقشبندية وقدرية وأصولهم وأفورهم ثم إلى شيخنا الحبيب عبد علي بن عبد الرحمن الحبسي ثم إلى الحبيب علي بن حسين الطاس ثم إلى سليم بن أحمد جندان ثم إلى الحبيب أحمد بن علي الحداد وأوصلهم وأفورهم وسمى إلى شيخنا كي حجي عثمان شريف وأوصلهم وأفورهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ana barakatihi wa bikum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihadul ulama fi talabil ilm. Kana sayyiduna Syekhul A'immah Mujtahidin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Ustadul Azam nafa'allahu bihim fi ayami talabihil ilma yutali'u qira'atahu fil lail. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama hadir duduk di dalam kita mendengarkan daripada apa yang diungkapkan oleh ulama di dalam kitab-kitabnya. Dan juga di sini kita akan membahas dan menceritakan tentang kisah para salihin, di mana dalam sebuah riwayat dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan kisah-kisah orang saleh, maka rahmat Allah akan turun. Mudah-mudahan rahmat Allah turun di sekitar kita, rahmat Allah turun di masjid kita sehingga kita mendapatkan redha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan karena sayyiduna Syekhul A'immah al-Mujtahidin. Dahulu tuan kami, gurunya para imam al-Mujtahidin, Muhammad bin Alwi Ba'alawi. Fi ayyami talabihi, di masa belajarnya beliau, al-ilma akan suatu ilmu, yutali'u qira'atahu, beliau mutalaah baca kitabnya, fil lail, di waktu malam. Ya, jadi banyak ulama dulu baca kitab, ngulang-ngulang baca kitab, mutalaah baca kitab di waktu malam ya. Fayastaghriqu ba'dahu aw jullahu. Ya. Kemudian beliau habiskan sebagian malam atau hampir seluruh malam beliau habiskan untuk menuntut ilmu, untuk mutalaah. Ya, ini biar kita faham para santri wabil khususnya. Belajar itu ya ada yang namanya mutalaah, ada yang namanya murojaah. Ini kebanyakan orang kalau ngaji enggak mutalaah, enggak murojaah. Dia datang ke masjid, datang ke taklim, datang ke pondok tanpa persiapan apa-apa. Itu namanya enggak punya mutalaah, enggak punya murojaah. Apa itu mutalaah? Mutalaah adalah kita ngaji, belajar sebelum kita belajar dengan guru. Jadi bahkan dulu saya punya guru cerita, kalau pengen belajar jurumiyah, hafalin dulu jurumiyah sampai hafal baru belajar. Ya.
Bahkan ulama-ulama dulu ya itu tahun 900 Hijriyah itu kitab Ihya baru sampai Yaman. Ya. Kan Ihya asal dari Baghdad, Imam Al-Ghazali. Itu Ihya baru sampai Yaman. Itu Ihya dulu belum ada percetakan, Pak. Itu Ihya ditulis dengan tangan, disalin lembar demi lembar. Ya, itu kita bisa bayangin, kita punya Ihya itu kan yang cetakan lama, yang tulisannya kecil-kecil aja 4 jilid. Itu tulisannya apa? Kecil. Bagaimana cetakan ulama dulu? Itu Ihya bisa 10 jilid. Nah, coba kita bayangkan ulama dulu menyalin kitab Ihya lembar demi lembar hanya untuk punya kitab Ihya. Tuh. Lalu kitab Ihya tersebut sampailah kepada kita di zaman Wali Songo 300 tahun yang lalu kurang lebih. Itu sezaman dengan Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah, itulah makanya ulama dulu benar-benar luar biasa perjuangannya. Kagak ada Google, kagak ada YouTube, kagak ada kitab PDF. Kalau pengen punya kitab benar-benar nulis. Ya. Coba lihat bagaimana keberkahan kitab Ihya dari dulu sampai sekarang. Bahkan ulama-ulama Hadramaut malu ngarang kitab. Kagak mau ngarang kitab. Ditanya, kenapa kok antum gak ngarang kitab? Aneh sibuk mempelajari Ihya dan mengulang-ulang kitab Ihya. Bahkan ada salah seorang berkata, ulama berkata, Syekhul Azhar, saya sudah ulang Ihya 40 kali bolak-balik. 40 kali bolak-balik Ihya, saya baca kali pertama, kali kedua itu ilmu yang saya dapat beda dari yang pertama. Saya baca kali ketiga, kali yang ketiga beda dengan yang kedua. Baca yang keempat, beda dengan yang ketiga. Begitu sampai 40 kali, kagak ada ilmu yang sama, baru semua. Insya Allah. Ya. Itu karomahnya kitab Ihya. Ya, makanya Imam Haddad itu memuji kitab Ihya. Wabil Ihya itahya qulubuna. Dengan kitab Ihya hati kita hidup. Alhamdulillah di kampung kita masih ada pengajian Ihya. Ya. Terutama yang dikaji oleh guru kita Kiai Yusuf Muhammad di majelisnya dan Kiai Amir Hamzah di pesantrennya. Nah, kalau buat anak muda, kalau yang mau ringan-ringan ke markas dah ya, ke tempat tinggal saya tuh. Nah, ini kitab-kitab kayak begini nih ulama. Ya, benar-benar luar biasa ngabisin waktunya malamnya itu. Bahkan dulu itu sejarah kitab Ihya. Ketika ulama dulu pengen membebaskan Palestina, kan ketika itu direbut Palestina. Itu yang menjadi motivasi buat orang-orang yang berjihad di sana adalah kitab Ihya. Ya. Jadi pegangannya Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan itu Palestina adalah kitab Ihya Ulumuddin, bukan Ulumuddin. Kalau Ulumuddin cetakan palsu kan itu. Yang benar Ihya Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin ya. Karena dalam ilmu nahwu Ihya mudhaf, ulumi mudhafun ilaih, harus majrur ya gitu ya. Cuman orang kita udah kebanyakan ngomongnya Ihya Ulumuddin, padahal Ihya Ulumuddin. Yang benar begitu kalau kita bahas nahwunya ya. Nah, ini Al-Imam Muhammad bin Alwi menghabiskan waktu malamnya sampai diceritakan ikhtaraqa alaihi bisiraj 13 imamatan. Beliau ampe itu bakar 13 imamahnya punya beliau. Ya. 13 imamah yang beliau punya itu beliau bakar hanya untuk jadi lampu buat obor. Ya. Karena malam gelap akhirnya imamahnya disobek, dijadiin obor. Itu sampai 13 limutolaati syiddati istighraqi fiha, karena saking dalam mutolaahnya, saking banyak dia itu menghabiskan waktu malamnya dengan ilmu. Tuh. Nah, cuman kalau Al-Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin ya, dalam kitabnya disebutkan beliau punya karomah. Di antara karomahnya adalah ketika beliau lagi malam lagi nulis, itu lampunya mati, obornya mati, minyaknya habis. Subhanallah, karomahnya tangan beliau yang belah kiri itu nyala, ya, mengeluarkan cahaya tuh. Insya Allah. Ya. Kalau kita nyala, HP nyala, ya, HP-nya nyala tuh. Sampai jadi tuh kitab Imam Nawawi yang bernama Majmu' Syarah Muhazzab, tebelnya kurang lebih 23 jilid. Ya, kita nggak bisa bayangkan ya, di zaman kayak begitu kagak ada listrik, kagak ada penerangan.
kagak canggih kutip hadis. Kalau zaman sekarang saya nulis kitab nih, aduh hadisnya apa ya? Saya buka aja Google. Di sini nih, buka kitabnya. Oh, ketemu bab ini, begitu. Nah, kalau zaman dulu kagak, semuanya di luar kepala. Imam Nawawi menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, bahkan Musnad Ahmad dihafal semuanya. Itu semua di luar kepalanya. Jadi saban ngarang kitab, kenapa karyanya banyak-banyak? Karena semuanya udah di otaknya. Kenapa belum ada Google tuh? Sekarang belum ada PDF tuh ya. Nah, jadi begitu tuh sungguhnya ulama tuh malam belajar tuh. Bahkan dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, sahibu Simtud Duror. Nih biar kita kenal ya. Kadang-kadang kita kenalnya maulidnya doang ya. Kita tahu Habib Ali memang Masya Allah dalam belajarnya luar biasa. Karyanya Simtud Duror itu dipakai di mana-mana. Tapi kita nggak tahu nih belajarnya bagaimana. Jadi dulu awal kisahnya ketika beliau masih kecil, ibunya pernah bilang, ya Ali, ibu nggak redok sampai ente, ya, ibu nggak anggap ente anak, begitu katanya, sampai ente bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita udah nggak dianggap anak ya. Sampai gini hari belum ketemu Rasulullah ya. Ini Habib Ali karena datuknya Rasulullah. Maka syarat jadi anak saya, kata ibunya, kamu ngimpi ketemu Rasulullah. Habib Ali pergi menyendiri, berkhalwat, yusolli ala Nabi. Beliau banyakin sholawat ame Nabi. Nggak lama, seminggu pulang. Kenapa? Udah ngimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berapa lama ketemunya? Seminggu. Kalau kita saat saya sholawat udah banyak banget kagak ketemu Nabi juga gitu ya. Mungkin kurang cinta sama Rasulullah. Karena syarat diantara syarat orang bisa ngimpi ketemu Rasul adalah cinta. Akhirnya ibunya bilang, ya Ali, ibu belum anggap ente anak sampai ente pergi nyari ilmu syariat. Habib Ali pergi hijrah, belajar ke Mekah, ke Madinah ya, dan bertahun-tahun nggak pulang-pulang ya. Pelajarannya apa? Belajar ilmu susah. Buktinya Habib Ali aja yang hatinya bersih ya, itu bertahun-tahun nggak pulang. Lah kita baru setahun nyantren, bawaannya mau pulang aja. Baru 3 tahun mau pulang aja, masih buru-buru banget mau kawin ya, pale udah botak ini. Teman-teman angkatan udah kawin semua. Contoh Imam Ahmad nikah 40 tahun. Ya, Imam Ahmad nikah 40 tahun. Imam Syafi'i 29 tahun, jangan buru-buru. Ya. Kalau ulama dulu nyari ilmu, udah dapat ilmu baru dinikah. Tuh. Gitu ya. Jangan gitu. Akhirnya apa? Ya. Habib Ali bertahun-tahun belajar, nggak pulang-pulang tuh ya. Dikatakan di sini wa ana kuntu ayyam ijtihadi fi thalab bi Makkah. Dan aku, kata Habib Ali, selama masa belajarku di Mekah, utoliu ana wa akhi Husain, aku belajar dengan saudaraku yang bernama Husain, wa alwi as-sagaf al-laila kullah. Tuh, belajar bertiga. Ya, ini pentingnya kalau kita belajar, kadang kalau sendirian ngantuk. Kalau bertiga seger nih, belajar bertiga tuh. Belajar apa? Kitab namanya Mahalli. Ini kitab fikih. Ya, kitab fikih madzhab Syafi'i tuh. Namanya kitab Al-Mahalli. Kalau kita kenalnya Sapinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Nah, ini ada kitab lain dalam madzhab kita, itu kitab namanya Mahalli. Nuhaddiruhu 12 syarhan. Ketika bahas satu kitab tipis yang namanya Mahalli, kami hadirkan 12 syarahnya. Insyaallah tuh. Ya, kalau kita belajar Fathul Qorib, itu Fathul Qorib asalnya nama kitabnya yang tipis Matan Ghoyah wa Takrib. Nah, ini kitab Matan Ghoyah wa Takrib jarang dikaji. Kebanyakan orang kalau di Pulu ngajinya langsung Fathul Qorib. Padahal dasarnya Matan Ghoyah wa Takrib. Itu kalau baca Matan Ghoyah wa Takrib, syarahnya satu Fathul Qorib. Ada yang namanya Al-Iqna fi Halli ya lafzi Fathul Qorib Matan Ghoyah wa Takrib. Yang ketiga ada Kifayatul Akhyar, ada Al-Imta,
Tuh, ada lagi diantaranya Syarah Baijuri, Hasyiah Baijuri. Itu dijajarin 12 kitab. Ya, ini zaman dulu nih. Gitu. Alal Minhaj, begitupun ya syarahnya Minhaj. Wa nu'allikuha bi adhanina, dan kami bikin komentar tuh, dicoret-coret kitabnya. Ya, ini makanya kalau ngaji kudu bawa kitab, ntar kitabnya dicoret-coret. Tanda pernah ngaji. Ini kagak beli kitab, kagak dicoret-coret. Kagak ditanda-tandain, ngaji bawa kitab doang gitu, biar kayak belajar gitu datangnya. Ngaji apaan? Nggak tahu nih, buka aja. Yang mana? Oh, yang mana? Pokoknya biar kata ustadz ngaji itu bawa kitab gitu. Tapi rade mending daripada ngaji kagak bawa kitab tuh ya. Memang khusus malam ini memang saya nggak usah bawa kitab ya, karena kitab yang saya baca ini kitab jarang gitu. Ini kitab karangan anaknya Habib Hasan Baharun. Ya, kalau guru-guru yang lain kitabnya udah masyhur, kitab Fathul Qori, Fathul Muin, Bulughul Maram dan sebagainya. Tuh. Ini saya mau cerita aja, mau kisahkan tentang kisah ulama bagaimana mereka zaman dahulu. Ya. Wa yakhruju walidi akhirul lail. Nah, Habib Ali bapaknya keluar di akhir malam. Nah, biasanya orang-orang soleh dulu tuh keluar. Wa yuhassiluna nutali. Beliau mendapatkan kami lagi mutolaah. Apa beliau katakan? Adakum ya iyali tutali'un. Barakallahu fikum. Tuh. Ya, didoain oleh bapaknya Habib Ali, barakallah, semoga Allah memberkahimu. Tuh ya. Makanya dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya ciri pelajar yang ilmunya barokah ada 3. Ya, kalau kita pengen lihat nih mana nih santri yang berkah ilmunya nanti, ada 3 cirinya. Ya. Bukan yang pecinya panjang, bukan ya. Kan ada santri yang pecinya panjang, oh ilmunya banyak nih, nyerep di mari. Bukan yang jidatnya hitam, bukan. Oh nih jidatnya hitam nih, rajin sholat, bukan rajin nyungkep, bukan ya. Ya bukan yang kurus, oh ini rajin puasa, bukan, emang dasarnya kurus, bapaknya kurus, engkongnya kurus, ya anaknya kurus. Bukan itu ciri santri yang akan jadi sukses dan barokah. Ada 3 cirinya. Yang pertama, itu santri kalau kita lihat dalam keadaan sholat. Ya, pokoknya kalau kita ketemu lagi sholat sunnah. Tuh. Yang kedua, santri yang rajin wirid. Di wirid tuh, lagi nggak ngapain wirid, baca tasbih, ngang tasbih tuh. Yang ketiga, santri yang kalau kita temuin lagi baca kitab. Tuh. 3 ciri santri yang ilmunya barokah adalah santri yang kalau kita lihat sering sholat, yang kedua sering zikir, yang ketiga sering baca kitab. Tuh. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang, ya zaman udah canggih sekarang, nggak punya kitab tinggal buka di HP gitu. Nah, dulu zaman saya masih belajar nggak ada kitab-kitab putih ini kan namanya kitab putih ini. Ini bukan kitab kuning, bukan ini. Namanya kitab apa? Putih. Zaman dulu yang kuning yang masih bisa maur-maur ya. Yang kelihatan ini mana titiknya, mana komanya. Kagak ada titik koma, cuman wawu atop sama wawu istinab. Ya. Ini wawu apa nih? Istinab berarti titik. Ini wawu apa nih? Atop berarti koma. Begitu. Zaman sekarang udah enak tuh. Kitabnya udah putih, udah terang, cetakan komputer ya. Kalau zaman dulu kitabnya udah burem, kuning, kadang-kadang titiknya 2 dibedakan cicak gitu. Ya apa bak ini? Kan saru-saru tuh ya. Tuh. Nah itu ya, jadi 3 orang tuh. Ada orang yang ilmunya barokah 3 tuh, kalau nggak lagi sholat dikir ame baca kitab. Wa qalu, mereka berkata, inna sayyidina Abdurrahman bin Ali yukarrir lauhahu, mengulang-ulang kitabnya, qabla qiraatihi, sebelum belajar, ala syekh, kepada gurunya, 25 marrah. Tuh, Al Habib Abdurrahman bin Ali ya, beliau mengulang-ulang baca kitab sebelum belajar ame gurunya 25 kali. Ya, jadi kalau misalnya nih kita ngaji bab salat, itu diulang 25 kali bolak-balik, baca, ulang lagi, baca, ulang lagi, baca, ulang lagi, sampai 25 kali. Nah ini nih yang penting buat kita tahu ya, bahwasanya kalau mau kita gampang nyerap ilmu, belajarin dulu, baru belajar. Kadang-kadang orang datang ke majelis, ke taklim, ke kuliah kosong ya. Saya bersyukur dulu saya kuliah. Jadi kisahnya itu saya kuliah sebenarnya nggak sengaja nganterin anak beliau ini, Ustadz Ikhwan, teman saya, kuliah di Al Hikmah. Iseng-iseng ngapain sih? Ya, ngisi formulir, ikutan ikut ngisi. Lulus.
Karena saya udah ngaji duluan, udah bolak-balik Tenabang, Pulo, Kuitang semua saya udah bolak-balik ngaji, ya. Pas masuk kuliah, saya disuruh ngajar. Jadi bukan disuruh belajar, disuruh apa? Disuruh ngajar. Ini ngajar anak-anak semua, mahasiswa ajarin nih. Ini belajar sama dia nih, disuruh belajar. Lah enak gitu ya. Datang kuliah, wah ini pelajaran kemarin ngaji masa Rifai. Ini pelajaran kemarin Sadi Usup ini. Ujiannya bab Ihya Ulumuddin. Ini makanan kita. Bikin skripsi tafsir ayat tasawuf. Ini tiap hari ngajar. Jadi ketika kita udah punya persiapan belajar itu enak banget. Ya. Bahkan kita dapat kisah ya, guru kita Sadi Usup belajar ke mana tuh Cikampek ya, ke Syafi'i. Belajar suruh pulang. Kenapa suruh pulang? Orang udah bisa. Orang udah bisa mau ngapain ngaji? Orang udah bisa ngaji ngapain udah tuh. Ya. Nyari barokahnya doang. Kalau istilah kata orang dulu guru tuh ada dua, tulis. Yang pertama guru taklim, yang kedua guru tabarruk. Ya. Apa guru taklim? Tempat kita ngaji. Dulu guru kita Kiai Yusuf belajar dengan Kiai Herudin. Tuh. Gue Kiai Usman belajar dengan Kiai Afas, guru Afas. Itu namanya guru taklim. Nah, setelah belajar dengan guru taklimnya, maka kalau udah sempurna ilmunya, tinggal nyari guru tabarruk. Tuh. Ya. Pelagat Yaman, datang ke Yaman, minta baca kitab sedikit, minta ijazah, dapat ijazah, pulang gitu. Itu yang saya terapin di tempat saya. Jadi belajar di markas 4 tahun, 5 tahun. Udah ngelotok, pergi dah. Mau ke Tarim silahkan, mau ke Mesir silahkan, Suriah silahkan, ngapain sono? Nyari guru tabarruk, nyari ijazah. Nanti kita dapat banyak ijazah. Terakhir saya punya murid, ya belajar 5 tahun sama saya, kurang lebih. Kemarin berangkat ke Tarim. Di Tarim ketemu Habib ini dapat ijazah, ketemu Habib ini dapat ijazah, ketemu ini dapat ijazah. Apa yang nggak dapat di sini, gitu. Nah jadi, masya Allah tuh ya luar biasa persiapan. Gitu ya. Wakana Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi yukarrirud darsa alfa marrah. Bahkan, jadi ini yang masya Allah. Abu Ishaq Asy-Syirazi ini mungkin tokoh yang belum kita kenal. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada ulama yang ngarang kitab namanya Muhazzab. Ya. Kitabnya nggak tebal segini kitabnya. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i yang luar biasa. Tapi orang sini jarang baca, namanya Muhazzab. Itu yang ngarang wali min auliyaillah. Bahkan kata ulama, ya, ciri-ciri wali adalah orang yang ngaji kitab ini. Ya. Wali Hadramaut itu nggak dianggap wali kalau nggak ngaji kitab beliau yang namanya Muhazzab. Tuh. Nah yang jadi heran kita kadang-kadang patokan orang tuh kalau wali itu katanya ngajinya tasawuf mulu ya, bukan tasawuf malah tak sanggup gitu. Belum makomnya ngaji tasawuf, udah fikih aja belum bisa ya. Kalau mau bareng dah ngaji fikih juga, ngaji tasawuf juga masih nyambung. Ini ngaji fikih kagak, belajar tasawuf tak sanggup kita. Nah ini kitab Imam Asy-Syirazi. Kenapa dikatakan kitab ini kitab wali? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hadir di dalam mimpi beliau dan memuji kitab beliau dan memanggil ya Syekh. Ya Syekh. Dipanggil apa? Ya Syekh. Rasul manggil orang ya Syekh, masya Allah. Ya. Makanya merupakan suatu keberkahan bagi orang yang ngarang kitab kalau di dalam mimpinya bertemu Rasulullah memuji kitab tersebut. Nah di antaranya kitab Burdah yang kita baca tuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Itu kan kita baca di mana-mana tempat. Mau ngaji baca itu. Itu namanya qasidah Burdah. Bahkan dikatakan ini qasidah kalau kita baca nanti insya Allah qabul hajat kita semua. Ya tuh. Kenapa kok bisa qasidah bacaan begitu aja qabul? Karena suatu hari Imam Busiri lagi ngarang qasidah Burdah, di tengah-tengahnya buntu. Ketika buntu lagi ngarang qasidah, tiba-tiba Nabi hadir. Tuh. Nabiullah hadir tuh. Ketika Nabi hadir, Nabi ajarkan terusan daripada qasidahnya sampai selesai hatam tuh. Ya.
Dalam riwayat yang lain Nabi kasih burdah, itu Imam Al-Busiri. Sehingga berkah daripada kehadiran Rasul dalam mimpi Imam Busiri, kitabnya jadi barokah. Ya. Makanya kita harus girang ya kalau seandainya nanti antum-antum ngarang kitab nih, Rasul hadir, insyaallah ya. Kalau buat orang-orang Mesir, orang-orang Yaman ngimpi ketemu Rasul mungkin lumrah. Bahkan para guru-guru di Al-Azhar itu ya umumnya pernah ngimpi ketemu Rasulullah. Kenapa? Di sana tuh bersih hatinya, masya Allah. Ya. Bahkan kita pernah dapat kisah ya, ada beberapa orang syekh itu sedang mengadakan muktamar, pertemuan para ulama, membahas tentang masalah kemanakah air bekas mandi Rasulullah ketika Rasul meninggal. Ya. Jadi ketika Rasul wafat kan dimandiin tuh airnya jatuh kemana tuh? Itu ulama bahas cari. Nggak ada yang ketemu sama sekali referensinya. Salah seorang yang hadir pada saat itu pulang ke rumah, di rumahnya ditidur ngimpi ketemu Rasulullah bersama seorang lelaki. Ya, ada lelaki udah lumayan tua. Ditanya, ya Rasulullah, kita lagi kumpul lagi bahas ilmu tentang masalah engkau ya Rasulullah. Kami bingung ya Rasul, kemanakah air bekas engkau dimandikan ya Rasulullah? Rasul bilang begini, jawabannya begitu dah. Ya. Besoknya itu ulama balik lagi. Anda tahu jawabannya? Kok ente tahu kemana? Kenapa? Karena semalam saya ngimpi Rasulullah. Tuh, yang jawab siapa? Rasulullah. Tuh. Di antara mereka ada yang namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, mungkin kita kenal Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar di Mesir, wali min auliyaillah, termasuk keturunan Rasulullah. Ya. Saya Sya'rawi nanya, ente tahu gak siapa yang di sebelah Rasul? Nah, kok ente tahu? Itu aneh. Masya Allah. Ternyata yang di sebelahnya lelaki itu beliau. Masya Allah. Tuh. Bisa masuk ke mimpi orang lain tuh, wali min auliyaillah tuh. Ya. Ini ghairu maqul, jangan pikirin pakai akal udah ya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu, ya pikir enggak mampu ya. Makanya kalau segala sesuatu yang begini diukur pakai akal kita, kagak nyandak otak kita. Ya. Tuh. Nah, inilah Imam Asy-Syirazi dengan karangannya yang bernama Muhazzab. Tuh. Datang Imam Nawawi. Ya, pada tahun 600-an Hijriah beliau mengarang syarahnya. Yang tadi buku segini, tipisnya segini nih, disyarahkan jadi segini. Allah. Ya. Dari segini jadi segini. Allah, tuh bagaimana itu Imam Nawawi itu. Pantas Imam Nawawi kagak mau nikah. Sampai akhir hayatnya beliau kagak pernah nikah. Kenapa? Karena lebih mementingkan ilmu daripada sekedar memenuhi syahwatnya. Beliau katakan, kalau saya nikah nanti saya disibukin sama istri, disibukin sama anak, disibukin nyari nafkah, maka menyibukkan saya daripada mencari ilmu. Tuh Imam Nawawi tuh ya. Mungkin di sini ada kali yang pengen jadi Imam Nawawi kali. Ya nggak apa-apa lah ya, wali min auliyaillah. Bahkan beliau di akhir hayatnya sebelum meninggal itu beliau Allah angkat jadi wali kutub dalam waktu beberapa hari doang. Ya. Ada pertanyaan, kok cuma beberapa hari, nggak lama jadi walinya? Wali kutub ya, bukan wali. Kalau wali biasa udah lama, wali biasanya. Ini wali kutub, pimpinan para aulia. Kenapa cuma sebentar? Aneh ketemu jawaban dalam kitab Tasbitul Fuad, itu tentang manaqib Imam Haddad, dijelaskan bahwa orang kagak ada yang mampu lama-lama jadi wali kutub. Orang biasa kayak kita kagak bakalan kuat jadi wali kutub. Ya, nggak ada yang lama. Tuh. Bahkan paling lama ya, paling beberapa hari, sebulan udah kelamaan tuh. Kenapa? Berat menanggung beban seluruh umat manusia. Tiap hari nangis, tiap hari mintakan ampun buat umat. Ya. Nah, kalau minimal banget dah ya kata ulama, kalau kita pengen dapat pahala wali, kita bukan wali nih, tapi pengen dapat pahala wali, bisa masih. Ya. Cuman jangan ngaku wali, jangan. Ngaku wali lagi. Ya. Minimal dapat pahala wali. Apa amalannya saat?
baca setiap hari, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Itu yang kita baca setiap subuh. Itu kalau dibaca dapat pahala wali. Karena wali kerjaannya setiap hari mintain ampun, mintain rahmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sedih kita kalau nggak jadi wali, nggak apa-apa ya. Orang jadi wali itu takdir kok. Mau kita usahain kayak sembahyang kita sampai badan kita lempeng kayak lidi. Mau puasa sampai badan kita kurus kayak sapu ya. Jadi kagak bakal jadi wali kalau memang di Lauhil Mahfuz nggak ketulis kita jadi wali, nggak bakal. Malah jadi kalau kita ambisi jadi wali kagak kesampean begini nih. Salaman sama orang masjid, Assalamualaikum, ane wali. Baru diangkat kemarin. Wali kagak, gile iya kan begitu, betul gak? Terlalu ambisi, itu yang diwaspadai. Ambisi dunia jangan ambisi, nggak dapat gila kita. Ambisi perempuan juga jangan ambisi, gitu. Begitupun ambisi jadi wali nggak usah, ambisi jadi wali udah. Malah kalau kata Habib, kata guru sekumpul, ini ngomong guru sekumpul sama Habib Syekh, ya, yang Solo, Syekh Habib Solo. Habib Syekh, ngapain jadi wali gitu? Mending jadi orang yang cinta wali. Mending jadi orang yang ngikutin wali. Kenapa? Kalau ente ngikutin wali, berkahnya dapat, capeknya kagak. Nah kalau ente jadi wali, capek, beban tuh, ya. Lalu kalau kita ngikut wali nih, contohlah Habib Anis almarhum, berkah nggak hidup? Insya Allah. Kita cuman bilang, Ane tukang sapunya Habib Anis, udah orang udah muliakan kita udah tuh, baru tukang sapu itu. Ane tukang bawain sendalnya Habib Anis, udah mulia tuh. Kita bukan wali, cuman nemplok doang ane wali. Masuk surga, ntar di akhirat itu wali nyariin kita. Mana dulu yang tukang bawain sendalannya? Mana sini. Dicari kita. Tuh. Capek kagak, sholat duha kagak, sholat malam kagak, berkah iya kan, curang namanya. Curang tuh. Itu kata guru sekumpul begitu ya. Kalau kita nggak bisa jadi wali, deketin wali begitu. Orang Pulau kan dari dulu begitu ya. Walaupun kita bukan wali, datang Habib Ali, cium tangan tuh. Yang penting berkah dah begitu ya. Jangan udah kagak jadi wali kagak, deket wali kagak, ngaji juga kagak, celaka kita. Ya. Kalau kata seorang guru di Kalimantan, jadilah 4. Yang pertama, jadilah wali. Ya, jadilah wali. Nih kalau bisa kita punya keinginan jadi wali. Jangan nanggung-nanggung. Jadi wali kalian begitu ya. Cuman usahanya harus timpal ya. Jangan pengen jadi wali sholat kagak, subuh kesiangan mulu. Wali apaan itu? Wali-wali daya. Warhamhuma kama rabbayani shogiro. Harus timpal jadi wali. Kerjakan kerjaannya wali. Apa kerjaannya wali? Ya. Kerjaan wali sayang sama umat, hati binatang sayang. Ya. Ane dapat kisah itu para habaib, diantaranya juga Mu'alim Syafi'i Azami, tiap hari ngelemparin gula ke tanah. Kenapa tuh ngelemparin gula? Sedekah sama semut. Sama semut aja sedekah, bagaimana sama orang gitu? Sayang sama umat. Yang kedua, kalau nggak jadi wali, ya jadilah orang yang mengikuti jejak para wali. Ya, walaupun nggak sampai, kita ikutin aja. Kerjaan wali ngapain sih? Oh kalau ini haul, ikut haul. Solo ikut haul. Tanggul ikut haul. Syekh Abu Bakar Salim ikut haul. Pokoknya di mana haul datang. Kenapa? Kerjaan wali ya haul-haul. Membangun hubungan dengan para arwah solihin itu penting. Ya. Makanya kenapa orang tua kita dulu ngajarin silaturahim, ngajarin ziarah kalau mau puasa, ngajarin ziarah kalau habis lebaran. Itu menjalin hubungan dengan mereka. Ya. Saya lihat di di daerah kita kan ini masuknya kelurahan Kalibata ya. Itu. Saya sering ziarah ke makam Kalibata. Pokoknya Habib Ahmad, kalau saya bilang jenderal kita,
Habib Ahmad. Walaupun kita nggak lihat Habib Ahmad, tapi saya yakin dengan pertolongan beliau, madad beliau, insya Allah kita bisa berkah tuh. Ya. Qadarullah, karena saya pokoknya hormat dengan beliau, saya diangkat jadi ketua MUI Kalibata. Ya. Kok bisa jadi ketua MUI Kalibata? Itu atas izin yang megang Kalibata. Ya. Bahkan ketika saya punya teman ke Pekalongan, tempatnya Habib Lutfi. Habib Lutfi nggak banyak kalam, ngeliat nih, belum ngobrol, baru ngeliat doang nih, teman saya dikata gini, ini ahlan wasalan rombongan Habib Kuncung, begitu. Ada rombongan Habib Kuncung, kenapa? Yang tinggal di Kalibata, jenderalnya Habib Kuncung, begitu. Maka dalam kitab ini disebutkan, siapa orang yang rajin berziarah, sekurang-kurangnya dosanya dihapus sama Allah, dan paling tingginya dia dikasih makomnya wali tersebut. Allah, shollu ala Muhammad. Ya. Kenapa? Ini orang dipercaya, ini orang bolak-balik mulu kemarin nih. Ya. Udah bolak-balik ke Muru, ziarah, nggak ngarepin apa-apa kecuali ikhlas karena Allah. Nih orang cocok jadi pengganti aneh di Kalibata. Tuh aneh angkat. Ya. Makanya insya Allah kita nggak bakal kehabisan wali. Wali-wali meninggal, jangan khawatir, Allah munculkan wali-wali yang lain. Tuh ya, itu yang kedua, orang yang berjalan di jalan para aulia. Yang ketiga, kalau nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi orang yang ngikutin wali, yang ketiga, jadi pecinta para wali. Tuh. Ya, gimana ciri cinta? Pasang foto di rumahnya. Ya. Apa susahnya masang foto doang kan gitu. Ada kejadian yang unik. Ketika saya ke Sragen, ke tempat saya punya teman, itu ternyata rumahnya bekas kebakaran. Di kamar ada kompor, itu kebakar, gede kebakarannya. Subhanallah, di balik kamarnya ada foto Habib Umar, gede banget. Itu api gak keluar. Itu api di kamar aja, kagak berani kemana keluar. Kenapa? Ada foto aulia. Kemarin, ya ada kebakaran kan kemarin, yang videonya rame itu di medsos ya. Itu semua rumah kebakaran, illa satu rumah, satu ruangan yang ada foto Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir bil Faqihnya, nggak kebakar. Kenapa? Api tahu ini wali Allah. Kata Allah, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah lembut, jadilah dingin nih buat Ibrahim. Maksudnya apa? Ente jangan nyakitin mereka nih, wali-wali Allah, kekasih saya tuh. Ya. Makanya dengan kita pasang foto solihin, insya Allah jadi penolak bala tuh. Bahkan guru-guru kita bilang dalam beberapa kitab yang saya baca, siapa orang yang nyimpen di rumahnya kitab Ihya Ulumuddin, maka nggak bakal kebakaran rumahnya. Allah. Ya. Simpen di rumah, ya nggak bisa baca nggak apa-apa. Nah, kalau kita nggak bisa baca, nggak apa-apa, beli aja kitab Ihya, entar kali anak kita baca. Ya anak kita insaf kali mungkin dia biasa ngetrek-ngetrekan atau insaf kan kita nggak tahu, ya. Atau mungkin bukan anak kita, cucu kita kali yang jadi kiai. Simpen tuh Ihya Ulumuddin. Tuh. Nah itulah cinta, ciri orang cinta pasti menyimpan foto orang yang dicintai tuh. Seneng lihat fotonya itu. Saya masang foto di rumah di majelis. Itu Habib Umar. Biasanya kan kalau orang masang foto di atas ini. Saya di sono. Kenapa? Biar saya kalau ngajar lihat Habib Umar. Kayak gitu. Itu cinta begitu. Bohong orang kalau ngaku cinta tapi nggak pasang foto, bohong. Pasti pengen pasang foto begitu. Ini kadang-kadang nggak ada foto, poster di majalah dipotong sama dia, ditempel itu, saking nggak punya duitnya gitu. Karena cinta dipasang. Coba yang demen ame bola, ya, demen ame Ronaldo, di HP-nya pasang nggak? Pasang tuh, ya. Makanya minimal kita jadi pecinta, insya Allah tuh. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan siapa orang yang mencintai wali dan wali itu mencintai dia. Ketika turun rahmat dari Allah kepada si wali, maka orang yang dicintai wali dapat rahmatnya. Allah tuh. Kayak seorang ulama namanya Syekh Ali Baros. Itu muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pengarang kitab Ratibul Atos. Itu muridnya ini ya luar biasa.
ya, takzimnya, hormatnya ame guru sampai Allah angkat makomnya, sampai dikatakan tidak sah orang baca Rotibul Atos, orang kirim Fatihah ke aneh tanpa kirim Fatihah ke Syekh Ali Baros. Gitu. Ini pecinta. Nah, ada ternyata di luar Batang tuh. Ya, kalau kita ziarah ke luar Batang nih, itu masuk dari pintu kiri ada kuburan belah kiri ya. Namanya Haji Abdul Qadir. Gitu. Kemarin kita ziarah, saya beberapa kali ziarah, kelupaan baca Fatihah buat Haji Abdul Qadir. Ya. Sampai salah seorang jamaah majlis burdah di atas ini orang RT 8 ngimpi ziarah bareng aneh. Dia dibilangin kalau mau ziarah keluar Batang baca Fatihahnya jangan atu doang begitu. Dinanya mana? Sat, maksudnya apa ya mimpi itu ya? Kok kalau ziarah jangan Fatihahnya atu doang? Iya jamane lupa. Aneh beberapa kali ziarah kagak nyebutin Haji Abdul Qadir ini. Dan ternyata setelah saya cek dalam kitab karangan Habib Ali Bungur atau Habib Ali bin Husain Al-Atos yang namanya Al-Qirtos itu, Tajul A'ros 2 jilid. Itu Habib Ali Bungur bilang dalam kitabnya, siapa orang yang menziarahi Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus tanpa menziarahi Habib Haji Abdul Qadir kagak sah ziarahnya. Oh, masyaallah. Nah, ketemu di kitab ternyata itu. Kita udah ziarah udah lama tuh. Cuman saya lupa nyebutin Haji Abdul Qadir, ngimpiin tuh kurang ente atau doang 2 kalau perlu begitu. Cuman ngimpinya bukan lewat saya, bukan lewat jamaah saya tuh. Allah tuh wali begitu. Makanya jangan kita kira kalau kita ziarah sekedar ziarah datang pulang makan gorengan makan lontong pulang, bukan. Kadang-kadang kan kita ziarah ramenya doang kan ya. Ziarah datang ramenya doang, enggak. Ya, bahkan guru kita Kiai Hamid cerita waktu beliau itu istiqomahin 40 kali Jumat. Kalau mau coba boleh ya. 40 kali Jumat ziarah ke makam luar Batang. 40 kali Jumat. Itu banyak kejadian aneh itu. Bahkan beliau cerita ada salah seorang tukang minta-minta, buta matanya. Itu tahu-tahu nyamperin Kiai Hamid. Itu. Kata Kiai Hamid, kok ente tahu aja nih di mari gitu. Apa kata nih tukang orang-orang minta-minta yang buta? Lah ane dikasih tahu Habib Husain. Dikasih tahu Habib Husain. Orang tukang minta-minta buta dikasih tahu ame Sohibul Makom. Nih Kiai Hamid mau hadir nih, datang minta sono gitu. Allah. Jadi kita kalau ziarah ke makam aulia mereka tahu kedatangan kita, apalagi datangnya istiqomah tuh. Dalil yang paling kuat Allah berfirman la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Bal ahya, mereka hidup. Ya, ahya, mereka hidup. Ya, wa inda rabbihim yurzakun. Tuh, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita ngaji begini, jadi kita besok kalau ziarah enggak sekedar ziarah, tapi kita datang ke sana, kita hadirkan hati kita bahwa yang punya kubur, yang dikubur juga hadir bersama kita. Nah, kita bukan sekedar hadir, kita minta barokahnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahannya. Nanti yang terakhir tadi, yang keempat, ya minimal jadi orang yang percaya dengan para wali. Tuh. Kalau nggak jadi pecinta, yang percaya dah. Lu percaya nggak wali? Iya, gue percaya. Udah selesai. Wala takun khomisan. Jangan jadi yang kelima, celaka kita. Ya. Udah kagak wali, kagak ngikutin jalan wali, kagak cinta sama wali, dan kagak percaya sama wali. Yang kelima celaka, nauzubillah. Ada cerita terakhir, ada orang nggak percaya wali. Dikarang kitab tentang masalah membantah karomah wali. Nggak lama abis ngarang kitab itu orangnya murtad, padahal kiai besar, syekh besar. Murtad, nauzubillah. Ya, nauzubillah, jangan sampai kita nggak percaya karomah wali ujung-ujungnya murtad, mati suul
khatimah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah ya buat para tetangga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan, juga yang punya utang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajatnya, yang punya anak Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleha, rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtim lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahli khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil islam wa tsabbit qulubana bit tauhid wa tsabbit qulubana bil ma'rifah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an sya'an والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه wa alihi. Jangan lupa nanti mahya sebagaimana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.